Pada episode sebelumnya, Ryan yang menghadang Margaret ke tempat Mas harus menempuh jalan dengan bertarung. Kesombongan Margaret langsung dibungkam oleh Ryan dengan mengeluarkan kekuatan yang belum pernah ia perlihatkan, yaitu munculnya tanda garis yang ketiga. Kadang-kadang, simbol tersebut adalah sosok seseorang yang ditunjuk sebagai pilihan dewa. Hanya dalam sekejap saja dengan kekuatan Black Partisan, Margaret pun langsung pergi dari sana. Mas yang melihat pertarungan itu juga diberikan motivasi oleh Ryan supaya memenangkan ujiannya dan menjadi seorang visioner suci. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Mas pun izin terlebih dahulu. Lalu, sebelum ke tempat area ujian, Mas sempat mendapat sedikit ceplosan dari kata-kata Ordered Mouth supaya membuat mental Mas menjadi lemah. Tapi sayangnya itu tidak mempan sama sekali. Dan di area tersebut juga ada beberapa murid dari asrama lain untuk mengikuti sebuah ujian. Inilah dia lanjutan dari Muscle. Sebelum memulai babak kualifikasi yang disebut dengan sarang iblis, ketua memperlihatkan sebuah cermin bernama Rafflesia untuk melihat para peserta yang berada di dalam jika nantinya ada sebuah kecurangan. Tanpa berlama-lama, mereka pun memasuki dunia tersebut. Finn yang baru pertama kali mengikuti ujian merasa ketakutan dan ingin segera pulang saja. Di sisi lain, orang pertama kali yang menghina Mas langsung didatangi satu iblis. Sempat melakukan perlawanan, namun karena iblis tersebut sudah kebal terhadap sihir, orang itu langsung di lock out keluar dan terdiskualifikasi. Di sini ketua baru menjelaskan kepada mereka semua bahwa iblis yang berada di dalam sudah kebal terhadap sihir karena sudah diberi energi sihir yang sangat banyak. Lagi pula, ujian ini bertujuan untuk mengukur kinerja seseorang lari menyelamatkan diri. Mendengar pernyataan barusan, Dot akhirnya baru paham supaya jangan melawannya saja. Tapi di sini dia bingung karena tidak ada sebuah petunjuk ataupun peta di mana lokasi kuncinya berada. Di tempat lain, Mas dengan setek 100-nya langsung mengskill satu iblis itu dan langsung membuatnya kesakitan. Para penonton yang melihatnya menjadi terkejut, bisa membuat iblis segitu tumbang. Bahkan orang yang sudah meledek Mas di awal sampai terheran-heran. Sayangnya, beberapa saat kemudian iblis pun bangkit kembali karena sudah diberi sihir pemulihan. Mas pun memutuskan untuk tidak melawannya dan memilih menjauh supaya kalori tidak terbuang percuma. Di perjalanannya, Mas kaget tiba-tiba dirinya menjadi kecil oleh sihir Small. Di dekatnya ternyata ada seseorang yang seasrama untuk membantunya. Dia juga menjelaskan iblis itu merespon gerakan dan suara, jadi waspadalah. Orang yang bernama Max memiliki sihir yang bisa memperkecil ataupun memperbesar suatu benda. Max menawarkan kepada Mas untuk bekerja sama jika ingin ujian ini menjadi mudah. Seperti biasa, Mas pun setuju. Karena sudah menyelamatkan waktu tadi, dia juga menjelaskan kalau lokasi kuncinya pasti tidak jauh dari jangkauan iblis tersebut. Karena ketua pasti memperbaktikan para murid saat terdesak. Mendengar penjelasan yang begitu panjang dan rumit, Mas pun menjadi seperti ini. Singkat waktu, perlahan-lahan mereka berdua pun mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Namun setelah beberapa saat, ada hal yang membuat Mimin gak kuat nahan tawa. Oke, aman. Di sini Mas pun melihat sebuah balon yang dimaksud oleh ketua. Karena kuncinya di dalam, mereka harus membuat balonnya meletus. Karena didengar sesimpel itu, tanpa berpikir panjang, Mas memencet peniup balon yang menimbulkan sebuah suara. Bahkan ketika ingin membuat balon sobek pun tetap sama saja, yaitu mengeluarkan suara. Dirasa tidak akan semudah yang dibayangkan. Max mempunyai akal mencopot peniupnya supaya kuncinya terjatuh.
Tapi sayangnya, kunci tersebut mengambang bahkan balonnya tidak mengempes. Jadi mereka harus meledakkan balonnya. Bingung ingin memakai sihir apa supaya balon bisa ditiup sampai meledak, tiba-tiba Mas mempunyai ide brilian. Langkah pertama, Max memperbesar balonnya. Sedangkan di luar, para penonton yang melihat hal itu berpikir mustahil bisa meledak. Karena dalam ukuran normal saja sangat sulit. Namun mereka semua menjadi terdiam ketika Mas melakukan sebuah hal yang unik. Teknik baru yang ditunjukkan oleh Mas yang disebut dengan break dance berhasil membuat balon meletus sampai-sampai murid asrama yang melihatnya menyebut Mas dengan senjata hidup. Kemudian di sisi lain Lance dengan sihir graviolenya berhasil, begitu juga dengan Dot. Lalu Finn yang belum sama sekali mendapat kunci dan bersembunyi dibantu oleh Dot saat melewati tempat tersebut. Walaupun Dot sudah mendapatkan luka di kelapanya. Kembali ke sebelumnya, Mas di sini berniat untuk memberikan kuncinya kepada Max karena berkat dia berhasil sampai sekarang. Namun Max menolaknya dan memberikan kepada Mas karena dia adalah orang yang baik. Di balik semua itu alasannya adalah karena Max sudah mendengar semua tentang Mas dari Rain. Sebenarnya dia bisa mendapatkan kunci itu sendiri, tapi hati berkata dia ingin membuktikan perkataan Rain dan hati kecilnya untuk menolong Mas. Terlebih lagi seorang junior harus bisa menjaga kehormatan seniornya. Mas pun langsung berterima kasih dan segera pergi dari sana. Namun tanpa Mas sadari setelah kepergiannya, tiba-tiba dari belakang muncul penyihir orka yang bernama Carpaccio. Di sini mereka pun akan berduel tapi tidak ditunjukkan. Aduh, padahal ini seru loh. Para murid yang sudah berhasil berkumpul lalu Mas yang baru datang kaget. Dot terlihat sudah mau pingsan saja. Luka tersebut karena membantu Finn mendapatkan kunci supaya bisa lolos. Di sini Mas heran karena baru pertama kali bertemu sudah membantu dan sangat baik kepadanya. Lalu beberapa saat kemudian datanglah peserta terakhir yang ke-9. Terlihat Max yang keluar dari pintu mendapatkan beberapa luka yang cukup serius. Dan di belakangnya ada Carpaccio yang masih segar bugar. Ternyata Max kalah darinya sampai mendapatkan luka yang seperti itu. Bahkan kekejaman Carpaccio terhadapnya membuat Mas sangat marah dengan menyebut Max orang yang lemah, tak berguna. Jika dilanjutkan melakukan hal tersebut lebih dari itu, Mas akan memukulnya. Mendengar perkataan barusan, tiba-tiba dengan segelas air putih yang dibawakan oleh murid penyelenggara, Carpaccio pun menyiram ke Mas. Akan tetapi air tersebut malah digunakan untuk membuat protein. Di hadapannya, Mas pun berkata dengan tegas kepada Carpaccio tentang menyebut sembarangan kepada orang dengan kata lemah, bahwa dirinya, yaitu Mas, belum pernah bertemu dengan orang yang lebih kuat darinya sama sekali. Hampir saja duel terjadi, namun ada ketua yang memisahkannya untuk disimpan amarahnya ke pertandingan selanjutnya. Tanpa berbasa-basi, inilah ujian berikutnya. 9 orang yang tersisa dibagi menjadi 3, tapi Lance berada di tim yang lain. Selanjutnya, mereka diberikan kristal tiap per orangnya untuk dijaga sampai akhir. Para murid harus menghancurkan kristal milik murid yang lainnya, sehingga jika satu kristal tim hancur akan didiskualifikasi. Mas yang mendengar penjelasan sampai hampir pingsan karena tidak bisa menangkapnya. Kristal pun sudah dibagikan kepada semua tim, tapi Finn yang merasa bersyukur bisa setim dengan Mas.
Malahan secara tidak sengaja, Mas dan Dot menghancurkan kristalnya sendiri sampai-sampai dibuat acara pemakaman sebuah kristal. Tanpa merasa bersalah dan tanpa merasa ada penyesalan, di sini Dot dan Mas mempercayakan kristal terakhir kepada Finn. Tanpa berlama-lama lagi, ujian pun akan dimulai. Sama seperti sebelumnya, walaupun sekarang menjadi sebuah tim, mereka semua disebar ke beberapa tempat secara terpisah. Finn di sini merasa khawatir terhadap dirinya sendiri karena takut akan sebuah luka.